Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM D1B12238, Program Studi S1 Farmasi, Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan memaparkan beberapa gambaran mengenai peluang dan tantangan seorang farmasis di masa yang akan datang. Farmasi. Kalian tahu Jito apa itu farmasi? Nah, kalau belum tahu, farmasi sesungguhnya adalah salah satu cabang dari ilmu kesehatan, di mana farmasi ini berfokus pada dasar-dasar serta seluk-beluk mengenai obat-obatan seperti identifikasi, seleksi, preservasi, kombinasi, serta analisis dan standarisasi mengenai bahan-bahan obat. Seorang farmasis kelak akan dihadapkan dengan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Itulah mengapa karakter-karakter inilah yang harus dimiliki oleh seorang farmasis. Nah, selama menempuh studi, mereka akan menghadapi banyak penelitian, hafalan, dan praktik kerja yang berkaitan dengan pembuatan serta pemahaman mengenai obat-obatan. Baik, sebelumnya kan ada kita bahas tentang peluang. Peluang sendiri itu artinya ruang gerak, baik yang bersifat konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari sini kan kita memiliki peluang untuk menjadi seperti apa ke depannya sebagai seorang farmasis. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada industri di perusahaan. Buat kamu yang memiliki ketertarikan dengan formula dan teknik pembuatan hingga penentuan bahan baku suatu produk, farmasi industri bisa menjadi bidang pekerjaan yang cocok. Dalam bidang pekerjaan ini, kamu biasanya akan ditempatkan pada posisi research and development. Pekerjaan pengembangan produk tersebut dilakukan mulai dari skala laboratorium hingga produksi. Di Indonesia sendiri, ada banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan farmasi, terutama perusahaan yang bergerak di bidang makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Yang kedua ada peneliti farmasi. Selain di industri, lulusan farmasi juga bisa membantu pengembangan ilmu farmasi melalui penelitian. Misalnya saja, potensi tanaman obat yang melimpah di Indonesia perlu menjadi kajian penelitian supaya kedepannya bisa dikembangkan dan dapat dimanfaatkan. Nah, bagi kalian atau teman-teman yang ingin menjadi peneliti farmasi, ada pekerjaan yang menjanjikan yang bisa teman-teman jalani di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Yang ketiga, sebagai dosen. Hampir semua bidang keilmuan bisa memberi kesempatan atau peluang berkarir menjadi tenaga pengajar. Jika teman-teman berniat mengembangkan ilmu farmasi, teman-teman bisa mengambil pekerjaan sebagai tenaga pengajar, misalnya sebagai dosen di suatu universitas. Tingginya permintaan tenaga kerja yang ahli di bidang farmasi membuat beberapa universitas gencar mencari tenaga pendidik. Nah, tentu ini bisa menjadi kesempatan besar karena selain mengembangkan ilmu, teman-teman juga punya peran besar dalam penciptaan lulusan farmasi yang berkualitas. Yang keempat, peluang di apotik, rumah sakit, dan laboratorium klinik. Setelah lulus mengikuti pendidikan profesi, lulusan farmasi bisa melamar di apotik, rumah sakit, maupun laboratorium klinik. Pekerjaan tersebut merupakan bidang utama yang disasar oleh lulusan farmasi. Bahkan, jika bisa berkembang lebih baik, teman-teman bisa membuka apotik sendiri sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, berpeluang di lembaga pemerintahan. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi diajak bekerja di lembaga pemerintahan, tak terkecuali jurusan farmasi. Misalnya di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Nah, hampir di bidang kerja
farmasi industri di Badan POM, teman-teman diberi tugas untuk menyusun regulasi terkait peraturan penggunaan obat, serta menerapkan fungsi pengawasan obat makanan dan kosmetik yang beredar di masyarakat. Namun sejalan dengan peluang yang ada, muncul pula tantangan tersendiri bagi lulusan dan perguruan tinggi farmasi. Nah, tantangan di sini adalah suatu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan untuk mengatasi suatu masalah. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa tantangan yang akan dihadapi seorang farmasis di masa yang akan datang. Yang pertama itu ada tantangan pemasaran farmasi. Pemasaran farmasi adalah suatu subspesialisasi pemasaran di mana pharmaceutical care diaktualisasikan. Orientasi pemasaran farmasi tidak hanya terbatas pada produk, tetapi justru memberikan perhatian yang besar pada layanan farmasi yang prima. Ini mengindikasikan bahwa eksistensi pemasaran farmasi adalah memberikan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan pasien, bukan hanya sekedar menjual produk untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Seorang farmasis tidak hanya menjadi customer leader bagi pasien, tetapi seorang farmasis juga harus bisa menjadi customer leader bagi seorang dokter, karena penentu utama permintaan obat etikal adalah dokter. Karena dokter yang menentukan obat apa yang digunakan pasien, dalam dosis berapa, dan lamanya penggunaannya. Dalam hal ini, sesungguhnya dokter berperan sebagai agent of patient, karena pasien mempercayakan sepenuhnya kepada dokter atas obat apa yang harus dibeli dan digunakannya. Tentunya, pasien berharap pemilihan obat yang dilakukan oleh dokter tersebut adalah yang terbaik untuk kesehatan pasien dan terjangkau oleh kemampuan finansial pasien. Yang kedua, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tergantung pada performansi nilai produk terhadap ekspektasi konsumen. Jika performansi produk jauh dari ekspektasi konsumen, maka tidak akan ada kepuasan konsumen. Jika performansi sesuai dengan ekspektasi konsumen, maka pembeli akan merasa terpuaskan. Nah, kepuasan konsumen sangat berkaitan erat dengan kualitas. Dalam produk farmasi atau obat ada 3 aspek yang penting, yaitu safety, efficacy, dan quality. Merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk menjamin ketiga aspek penting ini harus dilaksanakan sistem jaminan mutu yang komprehensif, mulai sejak awal proses atau kualitas bahan, proses produksi sampai produk tersebut beredar dan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa dunia farmasi itu ruang lingkupnya sangat luas, termasuk prospek kerjanya juga banyak, antara lain di bidang komunitas, industri, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Dari waktu ke waktu dunia kefarmasian terus berkembang tiada henti. Nah, sebagai tenaga kefarmasian, kita harus selalu siap siaga menghadapi tantangan yang ada. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.